Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Habibana Mustafana al-akhyar, afdalus salati wa azka taslim, man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wastamsaka bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، فرض جمعة Masjid Ad-Diya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Marilah kita perbaharui niat, kita hadirkan langkah kaki, ayunan tangan serta duduknya kita di rumah Allah yang mulia ini adalah bahagian dari memenuhi perintah Allah, mencintai dan qudwah hasanah kepada Rasulullah, adalah bahagian dari syiar Islam. Dan di saat inilah suara-suara umat Islam ditentukan, semangat umat Islam diperlihatkan, agar kita senantiasa dan ada di benak umat ini untuk memenangkan dan menjayakan Islam. Fenomena zaman dan hilangnya rasa malu di saat zaman mereka yang mengikuti perilaku umat-umat terdahulu, maraknya sekte-sekte sesat, dan mereka mendapatkan pengakuan dari yang berpihak kepadanya, terasingnya ajaran-ajaran yang benar, perkembangan teknologi dan maraknya perzinahan, tidak peduli lagi halal atau haram, terlepasnya simpul-simpul agama seutas demi seutas, kezaliman dan kemaksiatan yang semakin hari merajalela. Negeri-negeri muslim pun diembargo, pembunuhan, fitnah syahwat, kejahatan terkadang tersembunyi dalam kebaikan, mengejar dunia dan berpaling dari akhirat, maraknya perbuatan amoral karena mudah mendapatkan alat tulis yang mungkin inilah diterjemahkan hari ini canggihnya alat komunikasi. Dominasi para penjahat dan tersingkirnya orang-orang pilihan dan wafatnya orang-orang yang saleh lagi baik.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkanlah khatib menyampaikan satu cabang dari cabang iman yang kata Rasulullah ada 70 cabang syu'abul iman. Satu di antara 70 itu adalah rasa malu. Malu adalah salah satu sifat terpuji. Sebaliknya, jika tidak, dia terjebak dalam sifat yang terhina. Dan dia adalah sebahagian dari iman, tauhid, aqidah. Dan dia adalah, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, al-haya'u huwal hayah. Malu adalah kehidupan. Berapa banyak mereka yang nekat, hilangnya rasa malu sehingga membunuh, mencuri, bahkan memakan harta dengan cara-cara yang haram pun dilakukan. Ulama juga berkata bahwa rasa malu itu adalah isyarat kepada seorang bahwa masih ada iman dalam dirinya. Sehingga kata Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin wal haya'u kulluhu khair. Tidaklah rasa malu itu kecuali mendatangkan kebaikan, dan rasa malu itu adalah semuanya adalah kebaikan. Maka ditanyalah Rasulullah tentang sesuatu amalan, maka Nabi menjawab, walakinnal istihya minallahi haqqul haya. Sesungguhnya rasa malu di hadapan Allah dan sebenar-benar malu adalah hendaklah engkau menjaga kepalamu dan segala bagian apa yang ada di kepala. Mata, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, lisan untuk berucap, hidung, bahkan akal untuk berfikir. Ada 5 anggota tubuh yang jika dilihat fungsinya, hari ini mereka tutup dengan topeng, yaitu menghilangkan rasa malu mereka. Lalu mereka berbuatlah sesuka hatinya. Kemudian kata Rasulullah, wal batna wa ma hawa, dan juga perut dan anggotanya, dari pusar hingga lutut ada 2, bahkan 3 yang hari ini menjadi yang kita sebut tadi adalah ketika mewabahnya amoral. Ucapan-ucapan yang berbau porno, lagu-lagu, hingga adegan-adegan, dan itu hari ini dianggap keren, ditonton, dicontoh generasi ke generasi, diperlihatkan dengan terang benderang. Apakah ini yang kata Rasulullah min asyratis sa'ah, akan datang tanda-tanda datangnya hari kiamat, ketika perzinahan dilakukan dengan terang-terangan, hatta yu'linu wal batna wa ma hawa. Jika tidak ada rasa malu, mulai dari kepala hingga ke perut, sehingga kata Nabi tak mungkin diistijabah doanya, makannya, minumnya, pakaiannya dari yang haram, sehingga muncullah syahwat, hawa nafsu. Lalu mereka tidak lagi mengindahkan syariat Allah, jatuhnya dalam perzinahan. Yang ketiga kata Rasulullah, wattadhakkur al-maut wal bila, mengingat mati dialah yang mendatangkan rasa malu. Lihatlah
keranda siapa yang kau usung, baju terakhir yang dia pakai, yang di kediamannya, tidaklah bumi yang kau injak. Itulah tempat terakhirnya, padahal itulah awal permulaan rumah akhiratnya. Dan dia jalani dengan cukup lama hingga datangnya kiamat dan seterusnya. Maka kata ulama, apalagi di saat berada di dalam kubur dan hancur terkubur, itulah yang mendatangkan rasa malu. Istana dunia yang kau bangun, kata Nabi, hendaklah kau tinggalkan. Kejarlah akhiratmu. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Dia akan tinggalkan hiasan-hiasan dunia yang melalaikannya dari akhirat. Maka barang siapa yang melakukan 4 hal itu, kepala, perut, hingga akhirat, maka kata Nabi, bahkan juga mengingat kematian dan liang kubur, maka kata Nabi, faqad istahya minallahi haqqal haya. Dia akan mendapatkan nikmat manisnya ketika dia menjalani ujian rasa malu itu di hadapan Allah, sebenar-benar malu. Hadis ini mengisyaratkan jagalah anggota badanmu sehingga tidak terjebur kepada maksiat. Risih jika orang lain melihat dan mengetahui aibmu. Dan itulah tanda iman yang tertinggi, kata ulama. Beribadahlah engkau seolah engkau melihat Allah, tapi engkau tak mampu. Sesungguhnya Allah melihat kita di setiap berdiri, rukuk, sujud, berzikir, bersedekah, bangun qiyamul lail, bekerja. Apakah karena Allah? Apakah benar tuntunannya? Apakah itu mencari ridha Allah? Lalu dia menjadi pemberat timbangan atau tidak? Dan rasa malu ini dalam hadis ini, kata ulama, dialah yang akan menyehatkan batin, sehingga nampaklah cahaya zahir. Dan inilah yang hilang ketika ghaddul basar, menahan pandangan, tidak lagi terlihat. Karena alat-alat komunikasi ini bisa dibawa menyendiri bersama tangannya, seluruh tubuhnya larut dalam pikirannya, heningnya, padahal dia tidak tahu bahwa Allah melihatnya. Basir, Sami', maha mendengar. Raqib, Atid, yang mencatatnya. Wa kunta idza arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman at'abatkal manaziru lakullahu anta sabir wa la an ba'dihi anta qadiru. Kata syair, ketika engkau melepas pandanganmu, ketika itu pula, wa kunta idza arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman at'abatkal manazir. Itulah yang membuat hatimu rusak. Hadirnya bayang-bayang bisikan syaitan dengan apa yang dilihat, sehingga amal-amal soleh pun menjauh. Orang-orang yang beriman pun acuh tak acuh, karena Allah membisikkan, memberikan kepada orang-orang soleh untuk dijauhi ahlul maksiyah. Inilah yang disebut asarul ma'asi fil hayah. Kata ulama, begitu banyak efek negatif dari perilaku maksiat dalam kehidupan hari ini. Itulah yang merusak hingga hilangnya rasa malu,
sehingga mereka mudah melakukan dosa walaupun di hadapan makhluknya. Apatah lagi ketika dia sendiri, apatah lagi ketika sendiriannya. Makanya kata ulama, al-haya'u wal imanu qarnan jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Banyak hadis menyebutkan bahwa malu dan iman itu adalah satu ikatan yang kuat. Jika satu terlepas, maka hilanglah yang lainnya. Mungkin banyak budaya di negeri-negeri lain, sosial yang tinggi, rasa malu untuk melakukan keburukan sosial, tapi itu tidak dianggap adalah satu cerminan syiar karena tidak disertai dengan iman. Namun kita negeri terbanyak muslim terbalik, musuh melakukan ajaran Islam, sementara kita melakukan ajaran musuh. Dengan HP dan smartphone ini, generasi ke generasi masuknya unsur-unsur budaya barat, komunis dan seterusnya, yang mereka menganggap aurat bukanlah sesuatu yang harus ditutup, dilindungi, tapi justru dijadikan bisnis, diobral. Lalu hari ini inilah yang mengganggu, menyelimuti pikiran, hati, kehidupan. Muncullah perzinahan, perselingkuhan, perceraian, bahkan hingga terjadi pembunuhan tanpa ada rasa malu. Terakhir kata Rasulullah, sesungguhnya kata Nabi, jika Allah berkehendak ingin merusak dan menghancurkan seorang hamba, ayyuhlika abdan, maka Allah akan cabut rasa malu dari dirinya. Ketika tidak lagi ditemui rasa malu dari dirinya, maka dia ketika itu Allah murka kepadanya. Dan ketika Allah murka kepadanya, muqitan mumaqqatan, murka dan dimurkai, maka Allah temukan kepadanya, Allah hadirkan penyakit padanya, sesungguhnya hilanglah amanah-amanah dari dia, dan pada akhirnya dia berkhianat, khainan mukhawwanan. Maka ketika ditemukan bahwa dia adalah khianat dan pengkhianat, maka Allah cabut darinya adalah rasa kasih sayang. Dan ketika rasa kasih sayang, kelembutan tidak lagi ada padanya, illa rajiman, Allah kutuk dia, sehingga nuzi'at minhu ribqatul Islam, pada akhirnya ikatan Islam pun tercabut darinya. Berapa banyak hari ini qaulul haq yuriduhul batil, tampil menjual diri, perkataan yang keluar benar tapi keinginan dari perkataan itu batil. Mereka menganggap agamalah musuh dari segalanya. Dialah yang menyebabkan bahkan jika agama dipolitisasi dan seterusnya, seolah-olah umat Islamlah biang keroknya. Lalu mereka mengedepankan ilmu pengetahuan, tapi justru berapa banyak profesor, doktor, kiai, tapi juga justru menjual agamanya dengan ilmunya. Kalla summa kalla, tidak. Dan ini adalah fenomena dan ujian zaman kepada kita, ya umat al-Islam. Ajaklah anak-anak kita, generasi kita, wahai ayah, memulai untuk menahan, untuk tidak terprovokasi melihat tampilan-tampilan, tayangan-tayangan yang semuanya ini adalah melunturkan akidah, merusak iman.
50 tahun engkau sujud, zikir, bangun malam, salat, bahkan puasa sunnah. Lihat bagaimana syaitan merobohkan gedung-gedung ruhiyah di hati kita hanya dengan video-video porno murahan, pelacur-pelacur yang mereka ingin mencari makan, dan mereka telah hilang rasa malunya. Akhirnya inilah merusak ibadah sekian banyak umat. Dan ini menjadi fenomena yang disebutkan dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, ketika fitnah syahwat, ketika mereka berzinahan dibungkus dengan serapi mungkin, lalu mereka menyembunyikan kejahatan-kejahatan itu dalam bentuk kebaikan. Dan akhirnya dengan teknologi ini semua ditampilkan. Urusan rumah tangga dan ranjang pun diperlihatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita jaga ibadah ruhiyah yang setiap kali kaki kita langkah ke rumah Allah ini, fulan, merasa rugilah engkau ketika tembok-tembok ruhiyah iman, ibadah itu roboh hanya dengan hasutan-hasutan syaitan yang mereka kirimkan melalui teknologi komunikasi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.